Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, pada hari ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bersama-sama dengan kelas 11 IPA dalam pelajaran matematika wajib kelas 11 IPA. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi besar junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini di awal semester 2 kita akan mengawali pembelajaran matematika wajib kelas 11 IPA dengan materi barisan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa semester 2 ini kita akan mempelajari barisan yang pertama, yang kedua limit fungsi, yang ketiga turunan, dan yang keempat integral. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bab 5, yaitu barisan. Ini peta konsep kita. Jadi ini arah pembelajaran kita, di mana materi prasyarat dari barisan itu adalah materi fungsi yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Maka nanti akan ada masalah autentik yang harus dipecahkan oleh barisan bilangan. Subpokok bahasan dari barisan ini yang pertama barisan aritmatika, lalu barisan geometri, deret aritmatika, deret geometri. Ini merupakan peta konsep, silakan kalian amati sehingga kalian bisa menentukan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran ini. Sedangkan kompetensi dasar dalam materi barisan ini seperti yang tampak pada layar, silahkan kalian amati dan pahami. Ini indikator untuk pengetahuan. Aspek pengetahuan memiliki 4 indikator dan aspek keterampilan memiliki 3 indikator. Ini tersedia pada handout atau bahan ajar yang bisa kalian download pada materi pembelajaran berupa PDF di atas video pembelajaran ini. Oke, kita mulai. Sebelum melangkah lebih jauh, karena tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah bagaimana kalian memahami konsep dari barisan aritmatika, dan yang selanjutnya adalah mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Tapi sebelum memasuki pada barisan aritmatika, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan barisan bilangan. Ya, seperti yang tampak pada layar, barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi, suatu barisan pasti memiliki suatu aturan atau pola. Layaknya kalian ketika melaksanakan upacara bendera, agar barisan itu terlihat rapih, maka ada aturan tertentu di mana ada lencang depan dan lencang kanan. Itulah yang dinamakan barisan. Kenapa disebut barisan? Karena memiliki suatu aturan tertentu. Sebagai contoh barisan bilangan, ketika saya memiliki barisan seperti ini, ketika kalian amati dengan seksama,
maka kalian akan bisa mengisi titik-titik ini. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Coba berapa di sini? Ya, betul sekali, 15. Kenapa kalian bisa mengisi 15? Karena memiliki pola-pola tertentu. Pola-pola yang tetap. 3 ke 5 memiliki jarak 2, 5 ke 7 memiliki jarak 2 pun demikian. Kalau ini 13 ditambah 2 maka akan menjadi 15. Betul, karena memiliki pola. Nah, kalau seperti ini 34, 31, 28, 25, 22, 19. Lalu di sini ya, betul sekali 16 ya. Karena ini dikurangi 3. Oke. Kita lanjutkan. Seperti ini 2, 4, 8, 16, 32, 64. Coba ada yang tahu di sini berapa? Iya, betul sekali, 128. Kenapa 128? Karena ini dikali 2 ya. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan 64 dikali 2 itu sama dengan 128. Lalu 64, 32, 16, 8. Lalu di sini, oh, ini seharusnya bukan 2 ya. Tapi ini seharusnya berapa? Ini seharusnya di sini. Ini seharusnya di sini 4 ya. Nah, dari contoh-contoh barisan bilang ini maka akan menjadi terbagi 2. Yang pertama ini dinamakan dengan barisan aritmatika. Dan yang kedua ini dinamakan barisan geometri. Sekilas nampak bahwa ini dijumlahkan. Nah, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2. Sedangkan ini dikali kan. Ini dijumlah dan dikurang, ditambah dan dikurang, sedangkan ini dikali dan dibagi. Nanti akan kita bahas apa perbedaan secara mendetail dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita bahas dulu sekarang barisan aritmatika, kan tadi terbagi 2 antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Seperti tadi, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ini kita namakan U1, U2, U3, U4, U5, U6 sampai UN. U itu suku. Ini suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Suku ke-1 dituliskan dengan U1 ya. Oke. Ini selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, kan ini suku ke-1 dengan suku ke-2 selisihnya berapa? 2. Suku kedua dengan suku ketiga ini selisihnya berapa? 2. Suku ke-3 dengan suku ke-4 itu selisihnya berapa? 2. Suku ke-4 dengan suku ke-5 itu selisihnya berapa? 2. Suku ke-5 dengan suku ke-6 selisihnya 2. Itulah yang dimaksud selisih suatu suku dengan suku sebelumnya adalah selalu sama. Maka bisa ditulis U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. U4 kurangi U3 sama dengan U2 kurang 1, sama saja begitu ya. Atau di sini U4 kurangi U3 sama dengan U6 kurangi U5 boleh ya. Sama dengan beda. Maka untuk mencari beda kalian tinggal mengurangi suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Kalau kalian ingin U4 dan U3 yang diketahuinya tinggal dikurangi U4 dikurangi U3, maka itu akan menghasilkan beda dari suatu barisan aritmatika. Jadi beda itu B dilambangkan dengan B adalah selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Begitu ya. Oke.
Nah, sekarang kita akan mencari contoh permasalahan dalam mencari beda. Nah, tentukan beda masing-masing barisan bilangan berikut. Ketika ada barisan seperti ini, kita akan dengan cepat, karena sudah menemukan konsep tadi bahwa beda itu adalah selisih satu suku dengan suku sebelumnya. Kita tinggal mengurangi 20 kurangi 16 bisa, atau 24 kurangi 20 bisa, atau 36 kurangi 32. Yang penting satu suku dikurangi suku sebelumnya, itu namanya beda. Oke, beda dari barisan aritmatika ini adalah 4. Sedangkan ini negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 7 dikurangi negatif 2, atau negatif 22 dikurangi negatif 17. Oke, maka bedanya adalah negatif 5. Oke, itu cara mencari beda. Sekarang bagaimana menentukan suku ke n barisan aritmatika? Oke, untuk menentukan suku ke n barisan aritmatika, kita bisa menemukan jika U1 sama dengan A, maka U2 dikurangi U1 sama dengan beda. Kan tadi di awal konsepnya U2 kurangi U1 sama dengan U3 kurangi U2 sama dengan U4 kurangi U3 sama dengan beda. Sama seperti ini, bahwa U2 dikurangi U1 sama dengan beda. Tapi kita misalkan dulu U1 suku pertama itu kita misalkan A. Maka kita substitusikan yang tadinya U2 kurangi U1 menjadi U2 dikurangi A sama dengan beda. Ini akan menghasilkan U2 sama dengan A tambah B. Dari mana Pak ini? Saya meminjam istilah populer di antara kalian. Ada istilah pindah ruas begitu ya, meskipun itu tidak benar. Tidak ada dalam operasi matematika itu pindah ruas. Yang ada adalah asas keadilan ruas kiri dan ruas kanan. Tapi saya meminjam istilah kalian bahwa U2 kurangi A sama dengan B ini negatif A-nya pindah ruas ke sebelah sini, maka dari negatif menjadi positif tambah B. U2 sama dengan A tambah B. U3 dikurangi U2 sama dengan beda. Nah, U3 dikurangi U2 sama dengan beda. Ini akan menghasilkan U2-nya pindah ruas begitu ya. Dari negatif menjadi positif U2 tambah B. Ini bisa juga berarti U3 sama dengan U2 tambah B sama dengan A tambah B. Ini dari mana Pak? Ini U2 kan kita sudah tahu bahwa U2 itu sama dengan A tambah B. Maka kita substitusikan ke sini. U2-nya diganti menjadi A tambah B tambah B. A tambah B akan menghasilkan A, B tambah B, 2B. Sekarang U4 dikurangi U3 sama dengan beda ya. Maka akan menghasilkan U4, negatif U3-nya pindah ruas jadi positif U3 tambah B. U3 sudah kita ketahui bersama bahwa U3 itu sama dengan A tambah 2B. Kita ganti U3-nya menjadi A tambah 2B, B-nya tetap di sini. A tambah 2B tambah B 3B, maka akan menjadi A tambah 3B. Sekarang bagaimana dengan U5? U5 dikurangi U4 sama dengan B, maka U5 sama dengan U4-nya pindah ruas menjadi positif U4 tambah B. Maka U5 sama dengan U4 tambah B, kita ganti U4-nya, U4 sama dengan A tambah 3B, maka akan menjadi U4 diganti menjadi A tambah 3B tambah B. A tambah 3B tambah B, A tambah 4B ya, karena 3B tambah B sama dengan 4B. Jadi kalau demikian, kita amati bersama bahwa U2 A tambah B. U3 ini menjadi A tambah 2B. U4 menjadi A tambah 3B. U5 menjadi
A tambah 4B ini kalau di sininya 2, ini 1. Ini kalau di sininya 3, ini 2. Ini kalau di sininya 4, jadi 3B. Ini kalau di sininya 5, jadi 4B. Kan A-nya tetap sama. Nah, kita harus mengamati pola-pola tersebut untuk dapat menemukan konsep suku ke N barisan aritmatika. Oke, jika UN kurangi UN kurang 1 sama dengan B, maka UN-nya itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi misalkan ini 9, maka di sininya 9 kurang 1 kali B. Kan ini juga 5, 5 kurang 1, 4. 4 kurang 1, 3. 3 kurang 1, 2. 2 kurang 1, 1. Maka kalau N, berarti di sininya N kurang 1. Jadi kalau U11 sama dengan A tambah 11 kurang 1 kali B. Begitu. Jadi ini rumus untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Begitu ya, paham ya? Kalau tidak paham nanti kita diskusikan di forum diskusi. Nah, kalau sudah menemukan konsep, sekarang kita masuk ke contoh soal. Rumus suku ke N barisan 1,4,7,10 adalah, ini pilihan gandanya. Yang harus kalian pahami dan kita sadari bersama bahwa dalam menyelesaikan permasalahan barisan aritmatika, kita memiliki 3 poin dasar atau 3 kunci. Yang pertama harus tahu UN, A dan B. A itu suku pertama, B itu beda. Nah, seperti ini kan rumus suku ke N. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu A-nya berapa. A itu suku pertama. Oke, A itu 1. Lalu kita cari beda. Beda itu selisih antara satu suku kedua dengan suku ke-1, suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga. Maka 4 kurang 1, 3. Maka bedanya itu 3. Yang ditanyakan rumus suku UN ya. Oke, jawab. Seperti tadi yang kita ketahui bersama bahwa rumusnya itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka UN sama dengan A-nya berapa? 1. N-nya belum diketahui, masih ditanyakan. Kurang 1, B-nya berapa? 3. Maka UN sama dengan 1 tambah 3N kurangi 3. 1 kurangi 3, negatif 2, maka akan menghasilkan 3N dikurangi 2. Maka hasilnya itu adalah ini ya, 3N dikurangi 2. Oke, lanjut soal berikutnya. Suku ke-28 barisan 17, 14, 11, 8 yaitu, nah, seperti biasa kita harus cari dulu A-nya berapa? Oke, 17 kan suku pertama. Bedanya suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga. 14 dikurangi 17, maka bedanya 3. Ditanyakannya sekarang adalah suku ke-28 atau U28. Jawab ya, rumusnya seperti yang biasa, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka UN-nya itu U28 kan. A-nya berapa? 17. N-nya berapa? 28. Masukkan N-nya, substitusikan N ini jadi 28 dikurangi 1. B-nya berapa? Negatif 3. Oke. Maka U28 sama dengan 17. 28 kurang 1 adalah 27 kali negatif 3. Maka U28 sama dengan 17. 27 dikali negatif 3 itu negatif 81. Maka U28 sama dengan 17 kurangi 81. Maka U28 adalah negatif 64. Ini jawabannya. Oke. Yuk, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Oke.
Suatu barisan aritmetika memiliki suku pertamanya negatif 25 dan suku kelimanya negatif 5. Suku ke-13 barisan tersebut yaitu, jadi A-nya itu diketahui A-nya negatif 25 dan suku kelimanya adalah negatif 5 ya. Yang ditanyakannya adalah U13. Seperti biasa, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali P. U13 sedangkan U5 sama dengan A tambah 4 B kan. U5 tadi menurut rumus kalau U6 A tambah 5B, kalau U7 A tambah 7B ya. U7 A tambah 6B, kalau U8 A tambah 7B. Kurang 1 pokoknya ini N-nya. Kalau U5 berarti A tambah 4B ya, harus refleks itu ya. Kalian harus paham itu. Maka U5-nya itu sama dengan negatif 5, kita gantikan. Kita ketahui bersama U5 sama dengan negatif 5. Ganti U5-nya dengan negatif 5 sama dengan A-nya berapa? Negatif 25 tambah 4B. Nah ini jadi positif ya ke sini ya. Negatif 5 tambah 25 sama dengan 4B. Maka negatif 5 tambah 25 itu sama dengan 20. 20 sama dengan 4B. Maka B-nya tinggal 20 dibagi 4 sama dengan 5. A-nya udah ada kan. B-nya sekarang udah ada. Tinggal masukkan ke rumus. U13 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka U13 A-nya itu negatif 25 tambah N-nya itu 13 kurang 1 kali 5. U13 sama dengan negatif 5 tambah 12 kali 5. Maka U13 sama dengan negatif 25 ditambah 60. Maka menghasilkan U13 nya 35. Oke, ini jawabannya ya. Siap. Kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya. Pada barisan 8,19,30,41 bilangan 327 merupakan suku ke. Ini dibalik ya pertanyaannya. Kalau biasanya suku ke ininya berapa? Kalau ini mah yang nilainya 320, suku ke berapa? Sama A-nya cari dulu, diketahui A-nya 8. Bedanya 19 dikurangi 8 itu 11 ya. Ditanyakannya N. Nah, suku ke berapa? Maka jawab UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tetap rumus dasarnya ini. Maka UN-nya itu sekarang sudah diketahui UN-nya yaitu 327. A-nya berapa? 8. N yang ditanyakan kurang 1, bedanya berapa? 11. Maka 327 sama dengan 8. 11 kali N, 11N. 11 dikali negatif 1, negatif 11. Maka 327 sama dengan 8 dikurangi 11, negatif 3. Tambah 11N. 327 ini pindah ke sini ya. Dari negatif menjadi positif sama dengan 11N. Maka 330 sama dengan 11N. Maka N-nya tinggal 330 dibagi 11 sama dengan 30. Ini jawabannya berarti ya. Demikian contoh soal, materinya sudah saya sampaikan. Silahkan diskusikan di forum diskusi apabila ada yang masih kurang dipahami. Setelah ini kalian berdiskusi sampai paham, saya pun akan terlibat dalam diskusi itu. Insya Allah semampunya saya akan melayani kalian dalam memahami materi barisan aritmatika ini. Setelah mengisi forum diskusi, setelah kalian aktif dalam forum diskusi, jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Kuisnya ada di paling akhir nanti berupa pilihan ganda sebanyak 5 soal
Insya Allah semuanya materinya ada di sini. Jadi kalau kalian memperhatikan materi ini, memahami dengan seksama, insya Allah tugas berupa kuis nanti bisa kalian kerjakan. Alhamdulillah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini berjalan lancar. Mudah-mudahan pandemi ini segera usai sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka. Sampaikan selalu salam hormat saya kepada orang tua kalian. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera usai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.